Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan metode pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali pengembangan metode pembelajaran. Namun dalam hal ini saya akan membahas tentang satu pengembangan, yaitu diskusi. Dalam pengembangan metode pembelajaran diskusi, kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah jenis-jenis diskusi, langkah-langkah melakukan diskusi, dan kelebihan dan kelemahan diskusi. Sebelum kita membahas tentang ketiga hal tersebut, mari kita simak penjelasan tentang pengertian daripada diskusi. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan daripada diskusi. Apa itu tujuan daripada diskusi? Tujuan daripada diskusi yang pertama adalah memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga adalah menambah dan memahami pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir membuat suatu keputusan. Yang perlu diingat adalah bahwasanya diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis diskusi. Apa saja itu jenis-jenis diskusi? Jenis-jenis diskusi yang pertama adalah diskusi kelas. Diskusi kelas atau disebut juga diskusi kelompok adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Prosedur yang digunakan dalam jenis diskusi ini adalah 1. Guru membagi tugas sebagai pelaksanaan diskusi. Misalnya, siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang menjadi penulis. Kemudian, sumber masalah, yaitu dari guru, siswa, atau ahli tertentu dari luar, yang tugasnya memaparkan masalah yang harus dipecahkan selama kurang lebih 10-15 menit. Yang ketiga adalah siswa diberi kesempatan untuk menanggapi permasalahan setelah mendaftar pada moderator. Yang keempat, sumber masalah memberi tanggapan, dan yang terakhir, moderator menyimpulkan hasil diskusi. Kemudian, jenis diskusi yang kedua adalah diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok antara 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah selesai diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusi. Kemudian yang ketiga adalah simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Simposium dilakukan untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. Jenis diskusi selanjutnya adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan pendengar. Diskusi panel berbeda dengan jenis diskusi lainnya. Dalam diskusi panel, pendengar tidak terlibat secara langsung tetapi berperan hanya sekedar meninjau para panelis yang sedang melaksanakan diskusi. Oleh karena itu, agar diskusi panel efektif perlu digabungkan dengan metode lain, misalnya dengan metode penugasan. Siswa diberikan tugas untuk merumuskan hasil pembahasan dalam sebuah diskusi. Jenis diskusi berikutnya adalah seminar. Seminar merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah orang untuk melakukan kajian dan pembahasan suatu masalah melalui gagasan pikiran dan tukar pendapat yang dipandu oleh seorang ahli. Seminar biasanya diawali oleh pembicara kunci yang tujuannya untuk memberikan arah, materi, dan jalannya diskusi. Setiap pembicara membahas suatu topik atau tema dan mengacu pada suatu tema seminar atau masalah utama yang dibahas. Yang terakhir adalah lokakarya.
Kegiatan lokakarya adalah bentuk pertemuan yang membahas masalah praktis, teknis, operasional yang biasanya merupakan tindak lanjut dari hasil seminar sehingga hal-hal yang bersifat konseptual dapat diturunkan ke dalam suatu produk yang siap untuk dikembangkan atau dilaksanakan. Misalnya, lokakarya penyusunan tentang teknis penyusunan program sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam melaksanakan sebuah diskusi. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sebuah diskusi? Langkah yang pertama adalah langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan bersifat khusus. Kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah yang kedua adalah pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah sebagai berikut. Pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap mempengaruhi kelancaran diskusi. Kemudian, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Kemudian, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan diskusi, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain sebagainya. Kemudian, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Kemudian, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Mengapa demikian? Karena hal ini sangat penting. Tanpa pengendalian, biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Langkah diskusi selanjutnya adalah menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Selanjutnya, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Setelah kita menentukan langkah-langkah dalam diskusi, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dalam berdiskusi. Kelebihan metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Kelebihan selanjutnya adalah dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Kemudian, dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian, apa saja sih kelemahan daripada diskusi? Kelemahan daripada diskusi yang pertama, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Selanjutnya adalah kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Kelemahan selanjutnya adalah memerlukan waktu yang cukup panjang dan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.